Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mas Gondrong dari Berlian Farm Kediri. Ya, kita sekarang ada di induknya Berlian Farm Kediri yang tepatnya berada di Desa Banjarsari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung. Ini kita mau mereview ini kandangnya minimalis. Mas, coba lihat Mas, coba lihatin Mas, itu kandangnya minimalis. Halo Mas Johan, gimana kabarnya? Halo juga, selamat malam Mas Selamat Gondrong. malam, ini lagi ngapain ini? Ini lagi makan cempe Mas. Waduh, dikasih makan apa ini? Dikasih makan konsentrat B, bukan BBB. KBB, ya, konsentrat bintang berlian ya. Ya, ini buat sendiri Mas ya? Iya Mas, yang dibuat kemarin Mas. Oh, yang buat kemarin. Wah, alhamdulillah, Iya, cempe-cempenya sangat lahap. sangat lahap Mas. Monggo langsung aja. Ya, ayo langsung aja ke sini ya. Duduk Mas di atas. Ya, kita duduk-duduk ya. Ini Berlian Farm Kediri, tapi berada di Tulungagung ya. Ya, ini adalah induknya Berlian Farm Mas. Oh, iya, Biasanya untuk sharing-sharing sama teman-teman pada waktu malam hari. Wah, Karena kalau siang hari kan biasanya aktivitas, Mas. iya, Kalau malam hari dari teman-teman peternak kan saling sharing, berbagi pengalaman. Wah, macam itu. kita saling berbagi Mas ya. Iya, terus harus berbenah Mas. Ya, Karena peternak itu ya juga harus berbenah ya. Itu iya, harus itu ya. harus. Walaupun itu masih pemula ataupun senior itu juga harus terus belajar. Oh iya Mas. Karena kan yang dijumpai banyak macam lika-likunya, Kendalanya berbeda-beda Mas ya. berbeda-beda. Terus pada malam hari ini kira-kira pembahasannya apa Mas Gondrong? Ya ini iki mau ngene konco kandang pengen takok carane pengen carane mulai ternak Mas ya. Apa sing diperlokne iki Mas? Wow, saya rasa itu pertanyaan yang cukup bagus ya, karena sebelum mulai itu harus ada perhitungan dan persiapan. Oh, Iya, Mas Gondrong, ngoten toh? ya siap. Nah, karena yang dijalani itu perawatan ya, Heeh. ternak kan makhluk hidup. Ya ya. Nah, itu harus ada kesinambungan. Yang pertama, saya rasa yang penting kita harus mempunyai hobi dulu. Hobi Mas ya. Hobi pada binatang, terutama. Kasih sayang iki. Nah, karena tanpa landasi hobi itu nanti sama aja kita mempunyai niat tapi cuma tiru-tiru. Oh, elon-elon kancane. Melok grup ngono ya. Nah, gitu. Untuk ternak sendiri kan prosesnya cukup panjang. Nah, kalau dari perhitungan mengenai keuntungan minimal 2 tahun baru bisa dirasakan. Oh, 2 tahun Mas 2 ya. tahun, kalau breeding 2 tahun gitu ya. Tapi kebanyakan kan dalam menjalankan usaha ternak itu kan kebanyakan juga breeding. Itu Mas Gondrong. Terus yang kedua yang dipersiapkan adalah mental. Mental Mas ya. Nah, ini pengaruh dengan usaha. Oh iya. Walaupun ternak kapasitas sedikit ya, atau banyak, bahkan banyak itu ya, itu juga harus menata mental dulu. Mental itu ditoto Mas ya. Iya, karena namanya usaha keberhasilan sama kegagalan itu beriringan. Tapi dari kita itu inginnya kan berhasil. Ya mesti itu Mas. Inginnya berhasil kan. Cuman kan kadang-kala keinginan kita nggak selaras dengan kenyataan. Wah.
Ya berarti itu yang nggak selaras karo kenyataan perlu ilmu Mas ya. Nah, setelah mental, nah kita harus tahu dulu budget kita itu berapa. Oh iya, Ya kan? Piro. Jadi keuangan kita itu berapa yang sekiranya uang turah Mas, Oh iya. yang nggak diperlukan pengeluaran sehari-hari, istilahnya tabungan lah, Tabungan. macam itu. Tabungannya pengen dikembang nih. Nah, diinvestkan ke ternak. Bar kuwi Mas apa iki? Bar itu. Setelah modal Heeh. harus punya ilmu kan, Iya, ilmu. berarti kita harus mempunyai mentor. Wah, mentor guru Mas ya. Nanti bisa untuk pengarah kayak gitu. Arah nih arep digo nyandi ya awake dhewe kon. Nah, bener Mas. Masuk iku. Sedangkan seorang mentor, Iya. kita harus cari mentor yang sudah berpengalaman. Pengalaman dalam arti bukan teori saja, tapi jam tayangnya, prakteknya sudah nyatakan lah. Berarti wis tahu ngerti pahit lagi nih. Nah, Ingon-ingon ya. Gitu. Iku duwe mentor Mas ya. Berarti. Mentor itu penting. Terus kudu sregep dolan kandang Mas. Oh. Mentor itu cukup satu aja Nggih. yang dianut, ya kan, nanti supaya kita nggak bingung. Kena masukan si A, nanti ikut si A, mentornya, terus si B, mentornya ada 2, ikut si B, bingung nggak Mas? Bingung Mas. Mentornya ada 5, bagaimana? Ya munyer. Masukan nggak sama. Nah gitu, mentor tuh cukup satu, tapi ya kita untuk menyaring semuanya, menurut kita itu baik untuk kedepannya, itu harus sregep dolan kandang Mas. Silaturahim. Silaturahim, karena semua peternak itu mempunyai ilmu masing-masing. Oh iya. Ya kan? Ben iso nyerep ilmune si A, si B, si C. Betul sekali. Itu teman-teman. Terus selanjutnya itu kita sudah walaupun proses sedikit punya pengalaman, karena kita mencari wawasan ilmu mengenai ternak Mas ya. Berikutnya tanpa praktek itu nanti kita juga nggak bisa menyatakan secara nyata. Oh berarti kudu praktek Mas ya? Iya, saya tadi kan dari awal bilang ilmu penting 10%, mentor 20%, ya. Yang 70% itu harus praktek langsung Mas ya. Karena teori dengan praktek itu pasti ada nggak kesamaan, dan itu harus di seirama. Berarti melakukannya jejer Mas ya. Jejer ya. Itu apalagi kalau kita praktek nanti akan tahu dari segi perawatan, mengenai kesehatan, cara kemauan si ternak itu mau dikemanakan. Nah, kita tahu. Terus dalam melangkah untuk praktek itu juga harus ada yang ditata Mas. Kayak apa Mas itu? Nah, yang penting, yang utama adalah bank pakan. Wah, bank pakan Mas ya. Karena 70% ya si ternak tersebut itu membutuhkan tiap hari makan Mas. Makan. Nah, kayak kita kan tiap hari ngopi sama ngopi. Ya ini kan yang kopi itu
belum tentu semuanya suka. Iya. Tapi yang suka nggak bisa semayani mas. Nggak kena disemayani. Nah kayak sampean merokok nggak kena semayani. Nggak kena disemayani. Orang rokok sedino, wes linglung. Wah tenan nggak bisa Nah, gitu. mikir. Nah sedangkan semisal ya belum ada ternak, belum ada kandang mas ya. Kalau kita menyiapkan bang pakan duluan, lah bagaimana kalau bang pakannya misal nanam odot atau menanam rumput pakcong ya, sudah waktunya panen tapi belum ada ternaknya, gimana itu mas? Nah itu bisa disilase atau difermentasi mas, disimpan mas ya. Sekarang kan dari penyimpanan fermentasi sama silase itu expirednya cukup lama. Berapa tahun mas? Bisa disimpan sampai 36 bulan atau 3 tahun. 3 tahun ya? Iya. Kan masuk mas, walaupun belum ada ternaknya kan nyantai mas. Wah nyantai banget. Semisal mas ya, semisal kok belum ada ternaknya, bang pakan sudah siap, bang pakan tersebut bisa dijual kalau belum siap. Iya. Nek diwangi mas ya? Semacam itu. Nek kita bangi domba nek. Nah masuk lah kalau sudah bang pakannya terpenuhi, sudah siap, bang pakan itu juga bukan sekedar jangan lupa subscribe tujuan mas, tapi nutrisinya supaya lengkap, nanti juga dilengkapi konsentrat. Sebagai penguat mas ya? Penguat. Kalau bang pakan saja jangan harap ternaknya bisa bagus. Oh gitu mas ya? Malah nanti bisa sakit-sakitan mas. Berarti harus perlu penguat mas ya? Harus, itu harus dan wajib gitu ya? Wajib ya. Setelah bang pakannya terpenuhi, baru melangkah bikin kandang. Ya, kandang itu juga ada konsepnya mas, nggak asal-asalan. Ada tuh mas ya? Iya. Bukan sekedar bikin kandang bagus ya, semisal ingin kandangnya bagus atau pengeluarannya banyak, enggak seperti itu. Harus ada tatanannya ya. Kandang itu juga pengaruh dari kesehatan si ternak tersebut. Ngono mas ya? Iya. Dari segi apa aja mas itu? Dari segi jarak geladakan sampai tanah mas, itu minimal harus 50 cm minimal itu ya. Nanti kalau terlalu dekat, yang dikhawatirkan amoniaknya, kotorannya si ternak tadi terhirup kembali. Bahaya nanti. Oh iya mas, pernapasannya, paru-paru ya gitu. Masuk mas, ini yo karo tukar wawasan mas. Nah seperti itu, memang harus tukar wawasan. Saya juga berbenah terus mas, berbenah, belajar tuh sama teman-teman seperti itu. Bukannya di sini saya sok tahu ndak, inginnya berbagi pengalaman. Macam itu ya teman-teman. Harus berbagi mas ya, berbagi biar ternak itu kita mikirnya kan cuma enaknya aja. Nah yang dilihat itu di sini perawatan dari Belian Farm, ternaknya Belian Farm itu domba. Lah geladakan, jarak geladakan sama palung pakan juga diperhitungkan mas. Berapa mas itu? Karena domba kan sifatnya pakannya rumput mas, berarti kan bawah. Nah nggak usah tinggi-tinggi, palungan pakan dengan geladakan 25 cm, jaraknya sampai 30 cm itu sudah cukup mas ya. Malah nanti kalau terlalu tinggi akan menyebabkan kembung mas. Karena air liurnya kan nggak bisa keluar mas ya, semacam itu. Harus hati-hati mas. Tuh terus mengenai atap itu juga pengaruh mas ya? Pengaruh sekali. Nanti tergantung
kapasitasnya Berapa? di bawah 10 atau mungkin kapasitas banyak. Nah, kalau kapasitas sedikit ya itu kan tidak memerlukan kandang yang luas. Oh ya. Nah, Kalau seperti ini Mas ya. seperti ini Ya. 2 meter aja cukup Mas. Cukup ya. Cukup. Ini 2 Atap meter. sampai geladakan cukup. 2 meter. Tapi itu yang bikin menarik itu gentengnya Mas. Oh, itu ada tujuannya Mas. Oh, tujuannya apa Mas? Tujuannya supaya suhunya itu memenuhi syarat. Berapa syaratnya? 30 ke bawah. Jangan lupa Celcius. subscribe-nya ya. Kalau 30 ke atas? 30 ke atas itu terlalu panas. Oh iya. Nah, Ngos-ngosen Mas ya. nah Weh, kepanasan. itu tadi Mas, kalau kapasitas banyak biasanya peternakan kalau saya lihat Mas ya, itu antar geladakan dengan atapnya itu jaraknya 3 meter. 3 meter ya yang 3 kebanyakan meter. ya. Kebanyakan itu karena kan kandangnya luas. Nah, yang dikhawatirkan sirkulasi udara Mas. Oh, Kalau itu menentukan ya. Sirkulasi udara itu sangat menentukan. Ya. Jadi sirkulasi udara, suhu itu juga sangat menentukan terhadap kesehatan si ternak. Suhu itu sangat menentukan itu ya. Suhu 30 Celcius ke bawah. Jangan lupa subscribe-nya Terus ya. nanti supaya tidak kepanasan, atapnya lebih tinggi lebih bagus. Iya iya. Seperti itu. Kalau atap apa harus pakai genteng Mas? Tidak harus Mas. Tidak harus Tidak ya. harus. Tidak harus. Kalau pakai genteng sih bisa, pakai gavalum sih bisa, pakai wallet apa namanya itu? Iya, welet kalau Wallet di sini, ya. Mas, Nah, itu juga Daun tebu. bisa, daun tebu. Semacam itu. Itu juga tergantung budgetnya masing-masing. Iya. Kalau bikin kandang itu ndak usah kalau mewah ndak apa-apa, yang penting memenuhi SOP tadi. Memenuhi syarat Apalagi ternaknya ya. apalagi domba ya, domba itu dibikin biaya minim tuh bisa. Misal ya pagarnya cuma dari bambu, itu enggak apa-apa. Ya, Enggak apa Mas ya. enggak apa-apa. Yang penting SOP-nya itu tetap benar. Kalau geladakan ya itu kalau ingin aman Iya. geladakannya itu pakai kayu Mas. Jangan lupa Pakai kayu, Mas. subscribe-nya ya. Kalau nanti pakai bambu yang dikhawatirkan terjepit Mas, bambu kan tajam Mas. Tuh. Nah untuk itu Mas, apa tingginya pagar itu Mas? Itu apa harus dhuwur apa cukup mendek kayak ini ki sekitar 70 bulung-bulung ini ki apa 1 meter punjul itu piye? Kalau sifatnya domba itu kan nggak menek-menek Mas, Wow. nggak menek pagar itu. Iya iya. Nah, kalau sepengalaman di Brilliant Farm minimal 80 cm pagarnya dari geladakan ya itu sudah cukup. Gak mencolot Mas. Ya? Maksimal 1 meter sudah cukup Mas. Nggak seperti kambing. Kalau kambing kan harus tinggi. Iya iya. Biasanya 1 meter 20, 1 Iya. meter 30 macam itu. Karena perbedaannya menek-menek tadi. Menek. Penekan petakilan gitu ya. Ya, Brilliant Farm kan kalau juga ada kambingnya juga. Oh, iya, iya. Ada dombanya juga. Macam itu. Terus apa meneh Mas itu selain itu? Selain kandang, nanti juga penting untuk pemilihan bahan ternak Mas. Pemilihan. Pemilihan nanti tujuannya ke arah mana? Wah, iya Gitu. iya, paham. Nah, kalau semisal tujuannya itu saling melengkapi, bisa beli bahan pejantan sama betina. Nanti kan nggak bingung pas waktu birahi. birahi kan ada pejantannya. Jam itu
udah bisa deteksi sendiri Mas ya. Terus nanti kalau semisal kepingin beli yang di 7 anakan, berarti kan buntingan Mas. Oh iya. Nah buntingan nanti buntingannya umur berapa ya. Nah kita akan tahu. Nah kita akan tahu nanti siklusnya kan 5 bulan Mas. Oh, iya. Baru lahir. Bisa tanya ke peternakannya. Itu bunting piro Mas ya? Bunting pirang bulan. Nah kita bisa memperkirakan 3 bulan. dan itu nanti juga kita harus tahu. Oh bunting misal 3 bulan, berarti kan bunting muda. Bunting muda itu 1 bulan sampai 4 bulan. Iya. Nah setelahnya ke 5 bulan itu harus ada perawatan yang ekstra khusus Mas ya. tentang pakan Mas. Mengenai pakan harus ditambahi jagung atau gaplek. Oh tujuan ya Mas, tujuan. Nah tujuannya nanti supaya dari si induk melahirkan cempenya selamat Mas. Selamat. Karena kan si induk melahirkan itu butuh energi. Oh sedangkan iya. sedangkan energi yang bagus itu dari jagung, pakan jagung sama ketela. Itu kan mengandung karbo. Kalorinya tuh Mas ya. Nah itu. Terus nanti kalau misal kekurangan itu, lah setelah melahirkan itu nanti kelaminnya ndak bisa kembali Mas. Enggak bisa nutup Mas. Apa jenis Mas? Broyongen. Nah, terongen. Kalau bunting tua Mas ya. Nah, itu jangan lupa ditambahi kalsium, mineral, ya kan? Nah, itu juga saya rasa cukup penting karena kan pertumbuhan cempe sebelum keluar lah itu nutrisinya harus juga tercukupi supaya cempenya nanti enggak kekecilan, supaya keluar dengan normal. Macam itu, supaya nanti kalau ada mineralnya tercukupi, kalsiumnya tercukupi, terus fosfornya tercukupi, lah induknya nanti juga enggak yang kita harapkan kan enggak lumpuh Mas. Ada kan setelah melahirkan induknya lumpuh, berarti kurang apa itu? Kalsium kan, kurang kalsium. Nah semacam itu harus diperhitungkan. Penyesalan tempatnya di akhir bukan di awal gitu. Wah, masuk itu Mas. Kalau ternaknya itu nanti ada kegagalan, pasti yang memelihara, yang punya akan down Mas. Iya, pasti itu pasti down itu Mas. Tuh berarti ilmu penting, mentor penting. Iya. Nah, terus hobi sangat penting. Itu yang kasih sayangnya utama. Kasih sayangnya terhadap ternaknya itu loh. Ya. Kalau kita pelihara tanpa kasih sayang cukup sulit untuk foto karung ini loh Mas, ibaratnya ya wong dijodoh nih ya toh ya karo golek dhewe penak ndi ya golek dhewe to. Nah golek dhewe krono enek kasih sayang. Oh iya. Kalau dijodoh nih urung mesti lek sayang. Wah itu masuk itu. Nah. ya cuman kalau masalah ternak Mas ya, itu sebetulnya sudah umum dari dulu dari zamannya Nabi dulu. Cuman mengenai ilmu ya semakin kesini, mengenai wawasan semakin kesini itu ada pengalaman-pengalaman baru. Makanya untuk dunia peternakan sekarang itu kalau pakai ilmu Mas ya, ternak berapapun mungkin
ada 10 atau 20 bahkan 50, 100 bahkan lebih, itu bisa untuk mengatur waktu. Jangan lupa subscribe-nya ya. Karena pakai ilmu tadi. Iya Mas. Kalau semisal kita pakai okol Mas, nah itu nanti memelihara cuma 10 aja sudah kewalahan. Selempoh Mas. Maret terus Main terus, makanya pakan penting, terus konsentrat juga penting ya, itu penunjang Mas. penunjang sekali Mas itu. Selain meminit waktu kita, juga meminit pengeluaran kita ya, terus di situ kita bisa beraktivitas yang lain gitu. Iya Mas, pakannya wah penting banget itu berarti ya. %70 Mas ya, Ya 70%. Ya itu pakan sekitar 70%. Terus jangan lupa Mas, Ya, kita kan Jangan dalam lupa dunia subscribe-nya ya. peternakan itu yang kita pelihara juga makhluk hidup Mas. Harus belajar mengenai obat-obatan. oh obat-obatan Mas ya. Itu belajarnya dari mana Mas? Dodolan kandang itu Mas ya. Obat-obatan itu nanti kita juga harus belajar meniteni, mendeteksi. Nah, kira-kira ternak ini dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sakit. Terutama kita harus belajar melihat perilakunya si ternak tersebut. Biasanya kalau ternak itu ngengkleng Mas, ngengkleng ya Mas. Ngengklengin dong. Lah itu tanda-tanda Mas, berarti kurang sehat. Sehat. Terus dari segi kotorannya nanti kok Cuma masur Mas ya, oh iya. utawa merongkol Mas ya. Nah itu berarti pertanda bisa juga cacingan. Harus cepat ditangani Mas. Jadi kita merawat secara Jangan lupa serius itu juga subscribe-nya ya. penting banget. Bukan sekedar open-open, yang penting duwe ternak dipakan, enggak seperti itu, enggak sesimpel itu. Butuh kasih sayang juga Mas ya. Nah Itu tadi hobi ya. jadi gini, sama aja kita merawat diri kita sendiri. Iya. Iya kan? Iya. Kita inginnya apa? Misal mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi. Nah kita kan menjalankan sesuatu kan harus seiring senang dengan apa yang kita kerjakan, ya enggak? Iya Mas. Lek nek ngono kuwi ade nglakoni sing mendino enggak disenengi awake dhewe, kira-kira kita tekanan batin apa enggak Mas? Banget. Nah di situ sama aja kita memelihara ternak Mas. Kita jangan sampai egois. Ya, jangan sampai egois. Ternak iki sing penting tak pakan, sing penting urip ya. Lah mulai urip-uripan tok piye? Makan untuk hidup berarti ya. Berarti kita harus bisa menyadari kebutuhan ternak itu apa, supaya ternak itu nanti tidak tertekan, tidak stres kan gitu, supaya nanti kesehatannya terjaga, ya kan? Nah, berarti kandang tadi harus memenuhi SOP dari penataan kandang tersebut, ya kan? Terus dari kebersihan kandang itu juga harus terjaga. Kebersihan kandang, terus dari kebersihan si ternak tersebut juga harus dijaga. Itu. Nah, terus si ternak tersebut stres apa enggak? Nah, itu harus diperhatikan. Ngengkleng apa ora? Jadi tidak sesimpel, yang penting open Mas. Iya Mas.
Nanti kalau semisal sementing Edwin duwe ternak asal-asalan, yang rugi siapa? Enggak, kita sendiri Mas. Ya Jangan lupa subscribe-nya ya. binatangnya atau ternaknya, kasihan kan? Iya, Yang diserang. Ya kita juga akan merugi juga macam itu. Jadi apalagi di zaman sekarang itu banyak ya dari peternak yang bisa diajak konsultasi, ya kan? Iya. Banyak yang murah ilmu. Nah, kita harus milih siapa sekiranya teman yang bisa untuk diajak berbagi, Mas. Itu kan kita bisa meniteni, Mas. Oh iya. Wah, Oh, enak tak jalui resep iki langsung dikai ya. Itu yang perlu ditelateni, dicedeki. Nggak usah ragu, nggak usah isi, Mas ya. Karena semuanya sama yang saya bilang tadi, semuanya juga belajar dan semuanya harus berbenah diri. Iya Mas. Masuk itu Mas. Jangan lupa subscribe-nya ya. Jadi semuanya harus diperhitungkan, semuanya harus diseriusi, semuanya harus dimaksimalkan. Benaksi hasilnya ya maksimal, itu dimaksimal nih Mas ya. Ya betul, Mas Gondrong. Jadi dalam menjalankan niat untuk beternak itu jangan terburu-buru. Oh iya Ya. Mas itu. Jangan ambisius, ambisi sih boleh, tapi jangan ambisius. Oh iya. Ya, kalau ambisius terlalu ambisi beberapa lipat, ya itu nanti kita cuma ikut-ikutan, dasarannya itu. Harus ada beberapa hal yang harus dipahami. Itu Ambisi boleh tapi jangan ambisius. Ya. sedangkan dalam memulai Jangan lupa subscribe-nya ya. ingin ternak apa Mas ya, itu juga harus dipikirkan. Jadi jangan sampai berpikiran yang penting aku tuku bahan sing regane larang. Itu jangan sampai terlintas di pikiran kita. Iso enggak lek pomo tuku terlalu larang, misal jenis apa gitu ya. Nah, iso tuku ora iso ngedol, nggak bisa menjual. Iso menjual tapi nanti ditawar murah, nggak sama sesuai dengan harapan. Kenapa kok beli anu farm di situ memelihara domba? Nggak ada alasannya Mas. Pada dasarnya ternak itu hasil akhirnya adalah di daging Mas ya. Iya. Semua jenis ternak, ya kan? Iya. Nah di situ yang dituju belian farm, kenapa kok memilih domba untuk ternak, ya kan, yang dipelihara? Jangan lupa subscribe-nya ya. Tentunya perawatannya mudah, ya kan? Ya, Perawatannya mudah. Kasih makan, paku jadwalnya makan, kasih minum, itu bisa otomatis, air putih aja cukup. Yang penting konsentratnya ada, tujuannya ada tadi ya, macam itu. Iya. Nah, selain perawatan, tingkat kematiannya itu minim Mas domba. Iya. Ya kan? Daya tahan tubuh lebih kebal Mas. Lebih kebal daya tahan tubuhnya. Terus misal ya, waktu birahi itu lebih mudah. Karena apa? Sifatnya domba kan koloni. Iya. Masuk itu. Koloni, misal pejantan satu ada betina 15 gitu Mas ya. Iya. Itu cukup dikasih di kandang koloni.
dikumpulkan. Lah wingko sing jantan wis kerja dhewe Mas. Wah, iya Ya, mengawini betina-betina tadi. Kita nggak usah anu, Mas. Nggak usah. Oh, sing birai ndi? Kulo ae birai apa urung? Oh, birai iki nyapa? Nah, nanti kalau semisal yang dibirain dideteksi setiap hari, biasanya si betina tersebut kalau birahi ada yang bisa dideteksi, ada yang enggak. Nah, yang enggak itu nanti pasti menunggu siklus berikutnya. Sedangkan siklus perkawinan birahi itu 21 hari, menunggu 21 hari lagi. Waktunya cukup panjang kan? Tuh. Terus pirang dino, pomo telat birahi rong birahi wis 42 hari sesasi muncul. iya lek konangan nih. Yes, Itu nanti bisa mengarah betina macer Mas. Karena apa? Waktu birahi ditunda-tunda. Bukan macer itu karena ini pengalaman Mas ya. Pengalaman. Maksudnya pengalaman dari temen, dari Brian Farm sendiri. Bukan karena gemuknya betina tersebut. Karena sifatnya ditunda-tunda tadi salah satunya. Ya oleh males Mas ya enggak. Malah orang gelanangan kan. Gitu. Ya. Kandangnya enggak terlalu ombo tapi sini oke berarti Mas ya. Berarti koloni itu ya. Itu terus lek domba kuwi biasanya ndak berian Mas. Jadi sifatnya kan koloni. Jadi seumpama di kandang koloni ya itu kan juga memangkas biaya kan. Ya, pasti nggak kokean singgetan Mas. Nah jadi dadekne sitok prung nek kono kuwi wis ndak mungkin berian. Paling berian dulu paling kuwi sekedar guyon kayak iki. Nah, ini nah, seperti itu. Guyon ya. Berarti ngono iku mau ya. Dari pertama hobi, terus mental, tata, terus apa nih Mas? mental, terutama modal Mas. Modal ya, modal yang bukan uang panas loh ya. Modal uang adem ya. Tabungan lah sifatnya. Ya. Terus apa lagi Mas? Modal terus harus praktek Mas. Praktek ya. Praktek kudu Mas ya. Praktek bukan jarene omongane wong kan ngono. Dudu apa jare tapi nglakoni dhewe. Oh, itu tadi ya untuk penjelasannya dari Mas Jo ini ya. Untuk yang mau memulai ternaknya itu yang harus di SOP kan Mas ya. Ya, yang harus dipersiapkan. Harus dipersiapkan dari apa tadi, dari hobi dulu Mas ya. Kalau tidak hobi bahaya Mas. Kasih sayangnya kurang nanti ya. Sangat bahaya Mas. Nyedeki domba ini kok gila. Wah itu loh. Ya itu tadi ya. Ya cukup sekian dulu Mas ya untuk ngobrol bareng dengan Mas Johan pribadi. Nah ya di induknya Brian Farm. Cukup sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat para peternak Indonesia, tetaplah jaya di udara.